kan. Menanyakan kepada kita itu alas tujuan pada syariah. Jadi Allah mengatakan, tahukah kamu bahwa saya adalah Tuhan? Bagi kita semua dulu ketika ada dalam kandungan itu menjawab pada syariah. Iya, bahwa engkau adalah Allah saya. Dengan begitu maka berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan terlahirlah seorang bayi. Berarti bayi lahir ini sudah mengadakan perjanjian dengan Allah di alam rahim. Artinya apa? Semua anak yang dilahirkan itu suci. Suci dalam arti Islam ini dilahirkan dari keluarga mana saja, non muslim, muslim sekalipun semuanya Islam. Lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah dalam arti Islam. Yang kedua, bisa jadi fitrah itu lahir tanpa dosa. Yang menyebabkan orang berdosa atau tidak, fa'aballahu yuhawwidani au yunasirani au yumajisani. Kesucian anak yang lahir, keislaman anak yang baru lahir itu akan dipengaruhi oleh keluarga, baik keluarga rumah tangga, keluarga lingkungan, keluarga masyarakat, atau lingkungan sekolah. Jadi tergantung kita, gimana cara menentukan anak-anak kita. Bisa jadi keluarga kita Islam, lahir keadaan Islam, tapi lingkungannya tidak Islam, maka akan terbawa menjadi tidak. Bisa jadi tanpa dosa. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menemui bulan Ramadan, kemudian dia maksimal di siang hari beribadah puasa, ampun semua dosa itu. Dosa di siang hari ataupun dosa di malam. Man soma imanan pasti sampai gufir lahu mata kodamain, itu puasanya. Yang malam man koma imanan pasti sampai, jaminannya gufir lahu mata kodamain, terampuni dosa di siang hari, terampuni dosa di malam hari, asal maksimal betul di bulan Ramadan. Kalau begitu maka karena semua dosa terampuni, kita selesai bulan Ramadan sama sekali tidak punya dosa. Hari ini bisa jadi kita belum punya dosa. Kayaumi waladatu ummuh, kata Nabi. Orang yang selesai menyelesaikan bulan Ramadannya, maka seperti anak yang baru lahir, seperti yang saya katakan tadi. Anak yang lahir suci tanpa dosa. Dosa dalam arti salah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya terkadang kita lahir usia 10, 15 sampai 20 tahun, ada dosa dua kemungkinan. Satu, dulu dosa kepada Allah karena melanggar aturan. Yang kedua, dosa kepada sesama. Tadi dosa kepada Allah sudah kita selesaikan di bulan Ramadan. Sekarang tinggal dosa kepada sesama. Momentumnya Lebaran ini, Syawal ini harus minta maaf satu sama lain. Kalau kita maksimal di bulan Syawal ini saling minta maaf, maka selesai. Dosa kepada Allah selesai, dosa kepada sesama selesai. Maka kita berangkat di bulan Syawal ini betul-betul tanpa dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Masuk ke dunia yang saya hormati, itu kilas tentang bulan Ramadan yang telah kita lalui, Syawal yang sedang kita jalani. Kaitannya dengan akikah, mohon maaf, saya kira acara ini bukan akikah dari lahir, tapi akikah hikmah. Jadi yang ada dalam pikiran saya, ini mungkin karena itu cerita apa belum. Ternyata saya tanya, ini baru lahiran. Saya menyampaikan apa yang pernah saya sampaikan di Marangan ya, di Arema ini, tentang akikah. Sebenarnya begini, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salat. Ketika kita manusia meninggalkan dunia ini, mati, maka hanya 3 yang terbawa ke alam barzakh, bahkan sampai ke alam akhirat. Salah satunya adalah waladun sholihun, yaitu anak yang soleh. Soleh itu standarnya dia soleh kepada Allah, soleh kepada sesama. Nah, ini Ananda Muhammad Elzian Riansa, betul ya? Ya. Ini kalau di Malang, maaf, saya belum pernah ngumpul-ngumpul sama orang Padang.
Kalau di Malang itu proses mendoakan anak itu sebelum menikah itu sudah ada doa-doa. Bahkan yang masih bujang, yang belum pernah nikah, itu punya doa kontrak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Belum punya istri, belum punya anak, sudah minta didoakan. Itu bagi yang bujang-bujang. Kemudian berjalannya waktu, di Malang nikah, selamatan, hamil, masih baru berapa bulan, doa lagi untuk anak. 3 bulan dibacakan doa lagi surat Maryam, surat Yusuf agar seperti Nabi Yusuf, agar seperti Nabi Muhammad. Hamil 7 bulan pakai selamatan lagi. Jadi kalau orang bukan hadirin ya di Malang ini, makanya sering makan-makan kayak gini. Kalau teman-teman ada dulu lama itu, masya Allah, kemana-mana makan. Itu selamatan, artinya apa? Untuk mendoakan agar selamat. Berjalan 9 bulan lahirlah si bayi. Kemudian kalau sudah lahir, maka tidak berhenti mendoakan. Kita doakan acara semacam ini, diacarakan dengan istilah akikah. Akikah itu kalau saya lihat dalam sebuah kitab, yang dimakan akikah itu secara lugas asyakru ala roksil walad indal yulad. Akikah itu adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika dia lahir. Itu makna bahasa. Tapi secara syariat, ma yudbahu inda halqi syakri inda roksi. Sesuatu yang disembelih ketika anak itu dilahirkan, atau ketika orang tuanya memotong rambut bayinya. Sesuatu yang disembelih ketika orang tua atau keluarga memotong rambut yang ada di bayi. Kalau istilah dipotong berarti hewan. Apa itu hewan masuk udang? Apa ini termasuk ikan yang lain? Tidak. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan akikah itu harus berupa kambing. Maka identik kalau akikah mesti makanannya kambing. Di Malang kata ini orang Malang, saya belum ini kambing apa ayamnya? Cek. Gitu. Jadi intinya apa? Akikah itu maka Nabi menjunahkan rambut yang dipotong di bayi itu kita timbang berapa on, kemudian kita sedekahin tuh bobotnya rambut itu berupa emas. Semua itu kita lakukan tujuannya apa? Untuk mendoakan agar anak ini menjadi anak yang soleh. Itu saja. Karena zaman akhir ini sulit sekali menjadikan anak soleh. Benar sulit sekali. Maka lingkungan keluarga sangat menentukan, lingkungan masyarakat apalagi lingkungan. Kembali kepada tadi yang saya katakan bahwa yang dibawa orang tua, yang menjadi aset orang tua sampai akhirat itu salah satunya adalah waladun sholihin yad'uhu. Anak yang soleh. Untuk mencetak anak yang soleh itu juga tidak mudah. Karena begini, ada sebuah hadis, ada sebuah kaidah usul fikih, ma fil aba fil abna. Apapun yang dikerjakan oleh anak itu sudah pernah atau menjadi tradisi kebiasaan orang tua. Maka kita tidak bisa memaksa anak untuk beribadah jika orang tuanya bukan ahli ibadah. Ma fil aba fil abna. Cari wong Jawa, kata orang Jawa di sini, anake seperti apa, yo ndelok bapak. Ma fil abna, ma fil aba fil abna. Maka tugas kita adalah selalu mengarahkan, selalu menyuruh anak kita agar menjadi anak yang soleh. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kita nanti sebentar lagi demi anak ini menjadi anak soleh, sebentar lagi usia 11, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai nanti 7 tahun baru dikhitan. Dikhitan juga demikian. Apa artinya? Agar anak menjadi anak yang soleh. Itu saja harapan orang tua. Masuk hati ini. Karena dengan anak berbuat baik, anak itu sama halnya dengan kita ini hidup selama-lamanya, walaupun fisik kita sudah meninggal. Oke,
oke lah, kita sudah meninggal dikubur di alam kubur. Tapi ketika anak kita melakukan kebaikan, sama halnya dengan kita juga beribadah kepada Allah. Maka perlu banget mencetak anak agar menjadi yang soleh, walaupun berat jauh. Hadirin yang saya hormati, dengan begitu maka karena memang menjadikan anak yang soleh ini tidak mudah, tapi orang tua harus berusaha terus tanpa henti. Jangan pernah berputus asa untuk berusaha. Contohnya, jangan sampai walaupun kita nggak bisa baca Al-Quran, jangan sampai anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Banyak orang tua menyesal banyak. Biarin bapak nggak bisa baca Al-Quran, asal kalian harus bisa. Biarkanlah bapak nggak sarjana, asal kalian lebih daripada saya. Itu harapan orang tua. Nggak pernah ada orang mengatakan bapak sekolah anak pakai sekolah tidak bisa. Maka dari itu kali ini kehadiran kita mudah-mudahan menjadi tambahan doa yang diharapkan oleh Bapak Anggota Hamzah atas Ananda Muhammad Elzian Limasani betul-betul menjadi kabul anak yang soleh. Wahab bin Munabbih itu mengatakan demikian. Kalau kita dengar kemarin di radio, di TV atau di mana-mana, ketika bulan Ramadan itu kan istilahnya setan iblis diikat ya. Diikat artinya apa? Nggak punya kekuasaan untuk menggoda. Nggak bisa menggoda karena orang pada lapar. Mereka bisa menawan hawa nafsunya sendiri. Bulan Ramadan kemarin kita semuanya baik. Allah itu menjadikan makhluk itu malaikat tanpa dosa ya, langsung surga. Kemudian ada juga yang iblis, selalu bangkang terus itu nggak pernah ibadah. Kemudian ada juga yang namanya hewan. Hewan itu tugasnya apa? Kalau nggak makan, ya membunuh temannya. Ada yang terakhir, produk terakhir ini, yaitu namanya manusia. Manusia ini ingin Allah itu masuk surga semuanya. Caranya gimana? Dilatih oleh Allah seperti malaikat. Caranya gimana? Di bulan Ramadan disuruh tidak boleh memakan apapun, tidak minum apapun, seperti malaikat. Paham ya? Malaikat layak pantas karena tanpa dosa masuk surga. Kita diharapkan masuk surga harusnya seperti malaikat walaupun tidak tersesat, tapi sifatnya sama. Kadang ada di antara kita, ada anak itu bagus betul, ibadahnya pokoknya luar biasa, sehingga orang mengatakan anak bagus terus. Ada juga sebaliknya, ada orang yang di dunia pikirnya makan, jadi ada ya, sehingga orang mengibaratkan bongkok seperti ini, seperti abu yang dipikirkan makan. Nah, iblis juga demikian. Ada orang kok rusak terus pekerjaannya itu, mesti orang mengatakan uang kok koyok setan, karena nggak ada baiknya. Nah, manusia berpotensi seperti malaikat tanpa dosa. Manusia berpotensi seperti iblis, rusak terus, berdosa terus. Maka kita ini berpotensi menjadi malaikat ataupun iblis, tergantung kita. Maka mudah-mudahan dengan kita beribadah di bulan Ramadan kemarin, betul-betul dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sesama dengan bersilaturahim ini dimaafkan satu sama lain. Karena esensi daripada silaturahim satu, man ahabba ayyub sallallahu fi asarihi wa ayyum sa'afi ajalihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin usia yang panjang barokah, bersilaturahmilah ke sana kemari. Barang siapa yang ingin rezekinya lancar dan barokah, maka bersilaturahmilah. Jadi dengan silaturahmi maka bisa memanjangkan usia dengan barokah, menambah rezeki yang banyak dan barokah. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini seperti yang disampaikan oleh Muhammad SAW akan membuat rezeki kita banyak dan barokah, menjadikan umur kita juga panjang dan barokah. Kami kira karena hidangan sudah tersedia, tidak payah kalau saya menyampaikan terlalu panjang, kata orang malah nanti terlanjur dingin di orang. Kami kira demikian untuk doa dan minta dari kami mohon maaf apabila ada kesalahannya. Selagi kita tidak mereka untuk meninggal Muhammad Elisa biasa di bawah Hamzah mudah-mudahan menjadi soleh al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, pertemuan kali ini mudah-mudahan ini pertama
demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kampung tulang normal dengan tulang tinggi itu ya. Itu modelnya kan pertama saya sebagai pustaka dulu. Ki yang itu kosong lagi, yang sana kosong lagi. Nah itu Ki, nah itu pindah Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du wa ma'amala. Baiklah, pada hari ini kita sebentar lagi akan melaksanakan doa. Jadi kita semua ini nanti kalau sudah nanti sambil mengambil apa itu berdiri, kita manut aja sama Pak Yainya gitu. Jadi yang ketetapan ini nama ketetapan sama boleh ini ketetapan kita yang hadir khusus Ibu Bisa Tersumahan Nenek Mama, Mama jadi pandai pemuka-pemuka masyarakat itu tadi datuk tadi apa yang disampaikan pertama adalah doa akibat yang dilakukan oleh anak cucu oleh Haji Bahtiar sama Jas, kemudian cucu oleh Haji Nasir sama Haji Ed, dan seluruh kakek-kakeknya juga bersetuju, dan tetap masyarakat TB benar-benar juga menghadiri. Nah itu setelah itu mudah-mudahan doakan itu selamat dan berat, tentunya akan mulia. Nanti pada saat beliau adalah soleh dan soleh. Kemudian semoga pula seperti yang disampaikan
على هدي صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحتسن شطرا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل نرى أمر بفضل وفضل إلى نهاية تمام حبله ثم اكتشف بخطبه بالخلق وعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا. وأنت يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت تكسير أمالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مهيمن
Langsung membaca doa kita, kemudian doa awal seperti yang kita sampaikan tadi, sama-sama kita laksanakan. Alamat kepada sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. رضي الله تعالى عن كل سبته رسول الله أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن هذه عاقبة ولد محمد أزين ينسى من أنت أمسى وتقبلها كما تقبلت من محمد وعلى آله محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعله سالما بأخلاقه وعزمه واحفظه من آفات الدنيا والآخرة وأسلمه من جميع المخاوف ليلا والنهارا يا أرحم الراحمين. ووسع عليه فضلا منك من العلوم والرزاق يا
خير الواسعين ويسره مطاعا لك ولرسولك وأولو الأمر يا رب العالمين اللهم اغفره برزق سواك من مخلوقين اللهم اخلصه بالظاهر وباطنه ولا تجعله جبرا عاشيا وسلم عليه من يوم ولدته إلى بعد الممات بفضلك العامين يا مجيب السائلين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا من يقبل توبة عن عباده وعن سيئاته يا رب العالمين وصلى الله بجلالك وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر نزلهم واجعل الجنة مسواهم وانزل الرحمة على قبور ووسع رحمته والصلب والضرار ويهدي من الخطايا كما لقيت أبيض من الدنس يقضيهم دار خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصاهدنا وقائدنا وصابرين وكاملين وذاكرين وأنسنا اللهم استجب مرادنا مرادهم وقصدنا مقصدهم من غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا عملنا واجعلنا غفرنا بحسن الخاتمة اغفر لنا عملنا واجعلنا غفرنا بسوء الخاتمة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم بارك لنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وقرة بعد الموت اللهم هون علينا بشفاعة وولدة من النار وعقوبة الحساب اللهم ألحقنا بالصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم أموات البر والبحر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة Lewat yang itu ada ya? Terus mana? Terus mana nanti ya? Mana sebentar akan ya? Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ulang sekali ya. Waduh. Ini gulai kambing.
Ah, ini baru makan ini ya di belakang. Nah, ini kajian mama. Budak-budakan doang. Ini kloter terakhir. Oh, iya.